Salam, selamat pagi untuk kalian semua. Salam sejahtera buat anak-anak pada hari ini. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kita. Dan topik kita pada hari ini adalah Allah pembaharu kehidupan. Allah pembaharu kehidupan. Adapun yang menjadi kompetensi dasar dari materi kita pada hari ini adalah memahami keberadaan Allah sebagai pembaharu kehidupan manusia dan alam, ya. Nah, manusia jatuh dalam dosa ketika Adam dan Hawa ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Mereka itu dijubahi dengan kemuliaan. Sehingga ketika mereka belum jatuh dalam dosa, mereka bergaul karib dengan Allah. Dan mereka di taman itu begitu bersukacita. Tetapi ketika mereka dalam dosa ketidaktaatan, jatuh dalam dosa karena mereka memilih mendengar suara setan. Ya, jadi kita bisa lihat anak-anakku bahwa setan juga berbicara tentang Tuhan, tetapi dia tidak takut Tuhan. Nah, jadi banyak orang kadang berbicara tentang Tuhan, tetapi dia bukan penyembah Tuhan. Kira-kira begitu. Banyak orang berbicara tentang Tuhan, tapi dia bukan umat Tuhan. Bukankah iblis berkata di Taman Eden kepada Adam dan Hawa, tentu Allah berfirman, tentu Tuhan berfirman, semua buah pohon di taman ini tidak boleh kamu makan. Nah, setan membalikkan firman yang disampaikan Allah kepada Adam dan Hawa. Lalu Hawa menyahut, tidak. Allah justru berkata, semua pohon di taman ini boleh kami makan buahnya, tetapi ada dua pohon di tengah taman tidak boleh kami makan, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan pohon kehidupan. Iblis berkata kembali, membuat keraguan, dan itulah dosa. Iblis menabur benih keraguan di hati Adam dan Hawa. Dia berkata, sekali-kali kamu tidak akan apa-apa, justru kamu akan sama seperti Allah, tahu mana yang baik dan tahu mana yang jahat. Dan Hawa tergoda di situ. Dia mengabaikan suara dan mengabaikan bagaimana komitmen, ya, dengan Tuhan bahwa mereka harus memiliki ketundukan ketaatan. Lalu dia mengambil, mengkonsumsinya, dan mereka jatuh dalam dosa. Nah, dalam Alkitab dikatakan upah dosa itu adalah maut. Maut itu artinya terpisah dari Allah dan menderita. Ya, upah dosa itu binasa dan berada di dalam penderitaan keabadian di api neraka yang bernyala-nyala itu. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, ia akan menderita baik secara fisik, jiwa. Maka karena dosa manusia sakit, karena dosa manusia menderita dan juga terhina. Tadinya termulia, manusia telah jatuh dalam dosa jadi terhina. Lalu mereka jauh dari berkat Tuhan. Ketika manusia ada dalam dosa, maka kutuklah yang mereka warisi. Dan kutuk itu membawa manusia dalam penderitaan, kehinaan, dan juga masuk dalam kebinasaan. Ingat, Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan setan mencuri semangat, sukacita, damai umat Tuhan. Oke, tetapi Allah terus bekerja. Kita dapat menyaksikan Allah senantiasa menunjukkan karya-karya yang terhebat, terbesar terhadap manusia dan ciptaannya. Allah tidak berhenti berkarya, dan satu hal karya Allah yang luar biasa adalah mengubahkan manusia yang seharusnya terhina, tersiksa, seharusnya menderita, kepada kehidupan keabadian yang kita sebut dengan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan, dan itu sudah selesai di Golgota kayu salib. Ini adalah hal yang sangat luar biasa yang kita terima dari Tuhan Allah. Tetapi daya rusak dosa itu luar biasa. Apa yang sudah diciptakan Tuhan begitu rupa dan begitu baik, datang manusia dengan natur dan keberadaan dosanya merusak. Apa contohnya? Lingkungan.
Tuhan menciptakan dalam proses penciptaan begitu luar biasa tatanan alam dan ciptaan ini. Tetapi datanglah tangan-tangan manusia yang telah terkontaminasi oleh natur dan terkontaminasi oleh keberdosaan. Maka yang bagus, yang cantik, yang indah tadi dirusak karena nafsu manusia. Lingkungan yang tadi bersih menjadi tercemar dan polusi merajalela. Lingkungan yang tadinya asli ditebangi, dirusak, maka bencana alam melanda. Artinya kerusakan alam itu manusia punya kontribusi di dalamnya. Padahal Allah memperbaharui dalam setiap saat hati kita untuk tidak berlaku jahat, untuk tidak menghidupi tabiat keberdosaan. Nah, janji Allah dalam Alkitab kita banyak mendengar janji Allah. Ya, Allah juga berjanji dengan Abraham yang disebut dengan Abrahamic Covenant, nanti keturunanmu akan sebanyak pasir di tepi pantai dan bintang di langit. Nah, Allah juga berjanji kepada Daud yang disebut dengan Davidic Covenant. Allah juga berjanji kepada Nuh, berjanji juga dalam perjanjian lama dan di perjanjian baru. Penggenapan janji itu lewat Yesus Kristus menjadi penebus dan menjadi juru selamat umat manusia. Artinya Allah punya kovenant, Allah punya janji, Allah punya rancangan untuk umatnya kita ini. Dan ingat dalam kitab Yeremia dikatakan rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai dan penuh sukacita. Itu kita harus aminkan. Nah, manusia lama dan manusia baru. Nah, manusia lama itu adalah kita ketika belum diperbaharui, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, belum bertobat. Itu manusia lama. Manusia lama itu cenderung karakter daging dan keterlibatan dosa di situ sangat penuh. Jadi manusia lama itu masih dihiasi dengan perbuatan daging. Tetapi manusia baru adalah manusia yang sudah mengalami pembaharuan, sudah bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dan menghidupi firman dan kebenaran yang didengarnya. Ia berusaha menjadi berkat, saluran berkat, menjadi garam dan terang dunia. Nah, perubahan itu belum menjadi apa-apa jika kita tidak melakukan tindakan nyata. Jangan katakan kalian berubah kalau kalian belum melakukan perubahan itu. Jangan kalian berkata sudah berubah kalau orang lain belum melihat ada perubahan dalam diri kita. Jadi perubahan itu butuh action, butuh tindakan nyata ya yang harus diresponi. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, Allah tetap bekerja dalam karyanya terhadap alam dan manusia. Ada anak-anakku bisa lihat tatanan dalam kehidupan ini, alam dan manusia itu berlangsung berlanjut. Tentu ini ada kreator, ada sang desainer yang luar biasa yang menata sedemikian rupa berjalan sesuai dengan iramanya, dan itu adalah karya agung Tuhan. Artinya Tuhan juga berkarya, Tuhan juga menunjukkan pembaharuan kepada alam dan manusia. Pertobatanmu, hatimu yang tersentuh juga karya Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Maka Allah berkarya buat alam dan manusia. Yang kedua, kita bisa berubah asalkan mengizinkan Tuhan turut serta dalam kehidupan kita. Omong kosong kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kalau yang kelihatan saja tidak bisa kita kasihi. Omong kosong kita berkata kita mencintai Tuhan, kalau sesama kita di dalam dunia ini tidak kita cintai. Jadi libatkan Tuhan dalam segala hal dalam hidupmu dan tunjukkan ada Tuhan dalam hidupmu lewat kinerja, etos belajar, lewat sikap, tindakan dan perilaku karaktermu di kehidupan masyarakat, gereja dan keluarga. Yang ketiga, alam dirusak oleh tabiat dosa manusia yang sulit dikendalikan. Jadi dalam diri manusia itu ada peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Mana yang kita loloskan? Oleh sebab itu kepada kalian semua, ya, turutilah keinginan roh di mana menuntun engkau pada kehidupan. Ingat, Allah memperbaharui engkau setiap saat lewat Ia menjamah hatimu, berbicara di hati nuranimu, dan Ia mendorong engkau untuk berkomitmen menjadi pribadi yang setia, pribadi yang disiplin, pribadi yang benar berkarya dan berprestasi. Tuhan memberkati kalian semua. Salam sehat selalu, jaga kesehatan dan tetap berdoa. Kerjakan tugas yang nanti buat di dalam lampiran di dalam men-share materi ini. Terima kasih untuk atensi kalian pada hari ini. Tuhan memberkati dan selalulah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan berkati kalian semua. Salam sehat ya. Shalom.